Ibu bapak bantah sama saya. Oh iya Ustaz, menurut sejarah Nabi Muhammad pernah jumpa dengan Nabi Isa di mana? Di warung makan Takanajuo. Ada di samping sini di jalan apa sini saya lewat tadi. Coba dulu diam-diam. Seperti anak TPA tinggal mondar mandir. Itu ya. Oh tidak Ustaz, Nabi Muhammad pernah jumpa dengan Nabi Isa di warung makan Takanajuo. Waktu mereka ngopi-ngopi begini, Nabi Muhammad bilang sama Nabi Isa, apa mat, nanti kalau antum jadi Nabi, tolong beritahukan saya juga jadi Nabi. Ada kira-kira pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Ada kira-kira? Enggak, Bapak Ibu kan suka-suka berdebat sama-sama Muslim. Soal kunut jadi ribut. Soal hadis ribut. Soal haji, dana haji yang ditilep ribut. Berhenti begitu-begitu. Lubang-lubang itu yang kafir mudah menyusup. Ya, saya berdakwah ini ibu bapak bukan benci kepada kafir dan bukan cari muka sama ibu bapak. Saya cari muka kepada Allah dan Rasul. Amin ya rabbal. Itu dia. Makanya saya nggak segan-segan bilang kafir ke neraka. Karena tidak ada kepentingan lain kecuali sayang kepada mereka supaya masuk Islam, masuk surga. Itu. Mustahil Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa, rentang waktu yang begitu jauh. Lalu dari mana Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Isa? Kalau bukan karena wahyu. Umur 8 tahun Pendeta Bukhairah sudah memberitahukan ini bakal menjadi nabi. Yang paling tahu tentang Islam itu benar bukan orang Islam. Yang paling tahu pertama adalah para nabi, dan yang kedua ahli kita. Enggak salah komentar Al-Quran. Wallazina kafaru wa kassabuh bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, ahli-ahli kitab, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kasabu itu pendusta. Saya di sini menyerah. Kok Al-Quran tahu kita ini para pendeta berdusta? Tapi saya selalu berasumsi Nabi Muhammad tahu kita berdusta. Karena logika saya masih kuat waktu itu. Filsafat saya di kepala masih kental. Jadi saya anggap nih Al-Quran ini pikiran Muhammad. Setelah saya mempelajari sejarah dan saya lihat bagaimana Injil tidak pernah tertulis dalam bentuk kitab, Taurat tidak pernah tertulis dalam bentuk kitab begini, baru saya sadar. Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau bukan karena wahyu? Saya terus sadar mencari tahu ke Israel. Di mana kira-kira naskah asli Injil itu? Kata orang Yahudi, Injil itu disimpan di dasar laut mati. Lalu Profesor Willy Lolowang, Belanda Manado, dia bilang sama saya, kita pulang ke Indonesia. Bagaimana mungkin kitab disimpan di laut mati? Orang tidak bisa berenang di laut mati ini karena kadar garamnya tinggi. Tidak ada orang yang bisa berenang di laut mati, kadar garamnya tinggi. Cuma kita dua begini, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi cuma kita dua. Orang Kristen itu adalah hasil tipuan daripada Yahudi. Yahudi tidak beragama Kristen, yang mendirikan Kristen orang Yahudi. Siapa dia? Saul of Tarsus, inisiator, pendiri agama Kristen. 14 kitab Paulus yang ada dalam Bible Kristen New Testament, itulah yang mendominasi ketuhanan Yesus. Kristen bukan agama samawi. Kristen tidak punya hubungan dengan Nabi Isa. Kristen tidak punya hubungan dengan kitab Injil. Yang punya hubungan dengan Nabi Isa adalah umat Islam. Inilah Injil. Yang saya baca tadi adalah Injil.
Makanya teori daripada Al-Quran memberikan perikop surat 19 Maryam, nama ibu daripada Al-Masih. Di Kristen ada enggak ibu Maryam? Di Kristen judul kitabnya Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Kes kawan. Kes. Masih sore sudah pegang-pegang kurs lampu. Duduk baik-baik. Kontrol men. Begitu kawan. Wah, kafir kalau lihat kurang ngajar nih Yahya ini. Memang begini saya punya kelakuan. Inilah kalau orang dapat hidayah, slow tapi tajam. Yang pakai sarung juga kontrol. Ambo ingat waktu pertama masuk Islam, Ji, 2 minggu pakai sarung begini, disunat. Saya bilang sama ketua MUI, Kiai Haji Yusuf Yamani, output gontor dia Bu ya. Kiai, saya mau ke masjid. Saya kan sudah masuk Islam. Tunggu dulu Pak Yahya. Tunggu apa lagi? Mau tunggu polisi? Bukan, ente baru masuk Islam tapi drong haut belum potong. Itu yang Rocky tak mau masuk Islam. Takut dia disembelih. Apa itu Kiai? Pak Yahya boleh masuk masjid, sholat, tapi Bapak sunat dulu. Mari, ayo sekarang saja Kiai. Jangan dulu, besok. Menterinya lagi keluar kota, besok kita sunat. Sudahlah Kiai, jangan tunda-tunda, sekarang saja. Nanti besok. Begitu tunggu besok malam, tidur saya bilang istri, lupa sekali saya kawan. Apa? Ternyata masuk Islam mau disunat. Mampu saya besok ini. Habis sampai kos lampu ratai. Ternyata yang mau nyunat saya itu namanya Mantri Salim, orang Muhammadiyah. Allahu Akbar. Kalau ketemu di jalan, selamat pagi pendeta. Sampai bilang siang, main watak terus saya. Karena di Sulawesi sana mayoritas Kristen. Ternyata dia yang mau sunat. Habis ini rata semua ini. Aduh, mohon maaf Pak Salim, ampuni dosa-dosa di masa jahiliyah. Sudah Pak Yahya, kita sudah berkeluarga, sudah saudara sekarang. Tapi saya tinggal tengok-tengok ini stainless putih-putih di meja ini. Wah, sandar begini pakai sarung, sudah siap? Insya Allah didoakan, potong. Begitu habis dipotong, dijahit, bingung saya. 2 minggu pegang-pegang begini. Tabilai. Ini kalau saya cerita begini, tidak ada lagi kafir mau masuk Islam, takut dia. Orang Islam jangankan mati, sedangkan dipotong di situ mau. Demi kebersihan masuk masjid. Inilah agama yang benar. 2 minggu saya bertahan. Apalagi kalau benangnya mau tercabut. Allahu Akbar. Habis betadin itu, tumpah-tumpah. Itu dia. Apa jadinya? Pakai begitu sembuh kering, pakai swemruk putih. Apa sih bahasa Minang? Kita bahasa Belanda, swemruk. Celana dalam. Apa? Kok celana dalam? Apa Bu ya? Bahasa Minang, kolor. Bahasa Manado, swemruk. Pakai kolor, pakai celana dalam. Kalau warna putih, dulu masih di sana kuning. Surga dari mana kotor begitu? Sunat dulu kawan. Kalau mau bicara mandi junub tidak, sunat tidak. Surga dari mana? Orang Islam saja sudah sunat, mandi junub, ditanya masuk surga, masih insya Allah. Ente ini tidak sunat, tidak cebok. Surga dari mana? Ini kafir jengkel sekali. Padahal bukan menghina, ini memberitahukan tinggalkan itu, masuk Islam. Kok kamu marah sama saya? Saya membuktikan. Lukas pasal 2 Perjanjian Baru ayat 21 diterangkan dalam Bible Kristen sampai hari ini di kitab orang Kristen.
pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat, diberi nama Yesus. Jadi yang dituhankan orang Kristen Al-Masih itu disunat pada hari yang ke-8. Pertanyaannya, siapa yang mengikuti ajaran Nabi Isa? Mereka atau saya? Mereka atau saya? Saya mengikuti ajaran semua Nabi, termasuk ajaran Nabi Isa. Siapa yang ajarkan saya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada referensi setiap ayat yang saya terangkan. Makanya ada orang melawan sama saya di Indonesia. Kalau jadi debat, buka celana dulu. Lihat dulu, sudah disunat atau belum. Kalau belum sunat, bagaimana mau debat? Tidak ada agama yang paling bersih, agama yang paling suci, kecuali Islam. Dan ini bukan Nabi Muhammad yang bawa. Solat yang kita lakukan bukan Nabi Muhammad yang suruh. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua Nabi dan umatnya solat. Dalam Quran surah Maryam, Nabi Isa begitu dilahirkan oleh Maryam, berumur beberapa menit, datang orang Yahudi ingin mencari tahu. Belum lama Nabi Isa dimandikan, dipotong pusarnya, Nabi Isa berbicara di dalam buayan, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Kaget Yahudi, kok anak baru lahir sudah bisa bicara? Padahal rencana mereka ingin merajam Maryam dengan batu, karena Maryam dituduh melahirkan tanpa suami. Ini adalah perbuatan dosa besar dalam agama Yahudi. Begitu mereka mau rajam Nabi Isa dan ibunya, Nabi Isa berbicara. Kaget Yahudi. Yahudi ini ahli kitab, dia buka kitabnya. Kaget Yahudi. Duh, anak ini mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Saya ini, kata Al-Masih, hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memberkatiku. Dia memerintahkan aku mendirikan solat, membayar zakat madumtu haya, sepanjang hidupku. Kalau orang sudah solat dan bayar zakat, Islam atau Kristen? Musyrik atau mukmin? Kafir atau muslim? Nah, kenapa ibu bapa dan orang Kristen pada umumnya menuduh dan mengklaim Isa itu agama Kristen? Sampai mati kami sekeluarga akan mempertahankan Isa adalah itu yang kami ikuti. Hadza siratul mubin, inilah jalan yang lurus. Hadza siratim mustaqim, inilah jalan yang lurus. Apa kata Yahudi? Kita tunggu hari yang ke-8. Karena setiap adat istiadat agama Yudaisme, anak laki-laki lahir umur 8 hari langsung dikhitan, langsung disunat. Sama enggak dengan orang Islam? Sama. Yahudi ini kepala batu, dia bilang ayo kita pulang. Apakah anak ini masih berfirman atau tidak? Yahudi ini kitab mana dia tidak tahu. Kedatangan Nabi Muhammad pun dia tahu. Pulang mereka tunggu hari yang ke-8. Datang lagi ke rumah Maryam. Mereka kaget melihat di rumah Maryam itu para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat sedang memanjatkan doa di hadirat Allah, bermunajat kepada Allah. Dan anak ini mengeluarkan kata-kata pada umur 8 hari. Wa idzqala Isa ibnu Maryama ya bani Israila ini Rasulillahi ilaikum sadiqal lima baina yadaya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang Ahmad, laki-laki nabi yang terakhir bernama Quran surah As-Saff 61 ayat yang ke-6. Kenapa ibu bapa selalu mengklaim Nabi Isa di Kristen? Gak boleh. Pegang sampai mati itu. Tidak sempurna iman Islam kita
kalau tidak beriman pada salah satu nabi, termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau di Kristen sana bukan Isa, Yesus, lakum dinukum waliyadin, bagimu Tuhanmu, bagiku, agamaku, bagimu agamamu. Nggak ada urusan. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah.